Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Kenalin, aku Rafli Kahfi. Ini adalah video pertama yang aku unggah di YouTube ya, untuk doku vlog, enggak doku vlog sih, ya vlog aja lah gitu ya, video vlog terkait ya apapun yang ada di benakku lah gitu. Jadi sebenarnya aku tuh udah lama kepikir mau ngonten gitu ya, mau bikin channel YouTube terus ngonten, tapi bingung ide kontennya itu apa gitu. Tapi ya aku coba beranikan diri aja lah untuk mulai gitu ya. Nah, inilah video pertama aku gitu. Jadi di video pertama ini aku cuman mau memperkenalkan diri aja. Yang pertama, tadi nama aku udah aku sebutin ya, nama aku Rafli Kahfi. Aku lahir di Pekanbaru tanggal 20 Juni. Keseharianku ya, aku seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, prodi Akidah dan Filsafat Islam. Sekarang aku ada di semester 7. Di sini ya aku cuman mau cerita aja lah gitu, sharing-sharing sama teman-teman terkait ya apapun lah gitu, baik itu tentang akademik atau ya mungkin nanti di video berikutnya bakalan banyak bahas tentang pemikiran atau tentang ya kefilsafatan lah, karena basically ya, ilmu dasarku ya ilmu filsafat gitu kan. Sorry untuk pencahayaannya mungkin atau untuk videonya kurang bagus atau kurang menarik, karena ini aku ngerekam pakai HP dan HP ku juga bukan HP yang mahal gitu ya. Jadi ya mungkin mohon maaf lah. Atau nanti ada teman-teman yang punya saran aku harus ganti HP jadi HP apa ya, silakan tulis aja di kolom komentar. Jadi teman-teman melihat dinamika perkembangan pemikiran yang terjadi di zaman sekarang ini, terutama bagi bagi akulah sebagai orang muslim gitu kan. Tentunya melihat dunia ini ya makin lama kok makin dibilang makin aneh ya nggak aneh juga gitu, karena ya namanya perubahan itu kan suatu keniscayaan gitu kan. Tapi aku cuma melihat kayak makin berkembangnya teknologi kok, entah ini perspektifku aja atau memang apa nggak tahu lah ya, tapi yang jelas di sekelilingku itu, terutama di lingkungan belajarku ya, di kelasku, di prodiku, semangat untuk menggali lebih dalam mengenai ilmu itu sangat sedikit gitu. Kayak contoh lah, kalau kita bicara dulu gitu ya, sebelum masuki tahun 2000-an atau sampai awal 2000-an lah, kayaknya aku dengar cerita-cerita dari senior-senior atau dosen-dosen gue itu, mahasiswa tuh aktif gitu, kayak diskusi, terus nulis, baca gitu kan. Nah, tapi sekarang ya dengan kemudahan teknologi dan dengan keserbaadaan gitu, semua itu malah perlahan-lahan hilang gitu kan. Padahal ya yakin kita tahu, kalau kita mau bisa tahu gitu ya kalau kita mau pengen tahu gitu ya belajar gitu kan. Di antara teknik belajar yang paling ampuh untuk mencari tahu itu ya baca gitu kan. Kita baca buku, baca jurnal atau apalah. Terus ketika kita udah baca, untuk mempertajam itu ya kita harus bertukar pikiran gitu, berdiskusi gitu kan, mengadu pikiran kita dengan orang lain. Nah, terus untuk setelah kita beradu pikiran, untuk mengabadikan pikiran-pikiran kita itu ya kita menulis gitu kan, menulis buku atau jurnal atau artikel atau apalah yang berkaitan dengan hal-hal ilmiah gitu. Tapi pada faktanya ya di lingkungan tempat aku tinggal, khususnya di UN Sumatera Utara, ya aku nggak menemukan gitu. Kalaupun aku menemukan ya 1-2 orang, dan itu pun nggak di kelasku atau di kelas lain gitu kan, yang dimana ya mungkin berbeda basic ilmuwan lah gitu. Tapi ya ada gitu, aku temui teman-teman atau orang-orang yang gila belajar, gila diskusi, bahkan tulisannya luar biasa bagus gitu. Tapi ya sedikit gitu, minoritas 1-2 orang. Sementara ya yang namanya ilmu pengetahuan itu harus terus berkembang gitu, nggak boleh stagnan. Nah, kita terutama di dunia Islam ya, di dunia Islam ataupun di dunia Barat juga pernah mengalami ya krisis pemikiran. Ya kalau di Barat dulu mungkin sebelum masa Renaissance ya, di mana Dark Age itu
tahun kegelapan di mana sains itu dimatikan oleh para dewan-dewan gereja pada waktu itu, sehingga mengakibatkan kurangnya ruang untuk para ilmuwan berdiskusi mengenai alam atau dan sebagainya. Jadi ya pada waktu itu Barat mengalami keruntuhan. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu tidak berkembang. Nah, di dunia Islam juga demikian. Di dunia Islam seiring berkembangnya paham yang menyesatkan pemikiran falsafi atau filsafat, ya orang-orang Islam cenderung lebih mengarah kepada teologi yang sifatnya fatalisme gitu, nggak mau berkembang atau nggak mau berkembang lah gitu. Ya semua tuh udah yakin ada di tangan Tuhan gitu, jadi mereka ya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, yang berakhir ya peradaban itu tidak maju. Nah, jadi pada waktu itu yang menjadi penyebab mundurnya ilmu pengetahuan atau peradaban itu ya karena kesalahpahaman atau penyimpangan dalam sisi teologi. Nah, di zaman sekarang banyak juga kita lihat terjadi kemunduran-kemunduran gitu ya. Ya seiring juga berkembangnya teknologi di Eropa atau di Cina, kita lihat di Indonesia sendiri aku lihat ya banyak yang mundur juga gitu kan, kayak dari kualitas SDM lah mahasiswa gitu kan. Ada beberapa kali aku jumpai mahasiswa, contoh kayak mahasiswa taruhlah di filsafat gitu, mahasiswa filsafat. Ketika aku tanya apa itu filsafat, ya mereka nggak tahu juga gitu, apa sih filsafat itu, nggak tahu gitu. Terus objek kajian filsafat itu apa juga mereka nggak tahu gitu. Terus juga aku tanya anak-anak pendidikan misalnya, menurut kamu apa sih tujuan pendidikan? Ya mereka nggak ngerti juga gitu, tujuan pendidikan itu apa gitu, nggak ngerti gitu. Padahal kan sederhana gitu ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ya memerdekakan manusia gitu kan, usaha untuk memerdekakan manusia. Tapi ya pada faktanya banyak juga yang nggak ngerti gitu kan. Jadi ya di sini aku bingung gitu, kayak kita teknologi ini berkembang terus. Tapi kenapa di negara kita, di Indonesia, semakin hari malah semakin bertambah gitu, kayak di bahasa kasarnya kebodohan lah gitu, yang itu sebenarnya merugikan tidak hanya diri sendiri tapi lingkungan gitu kan. Kayak contoh, aku mahasiswa, aku udah tahu kalau kewajiban mahasiswa itu ya belajar gitu kan, belajar, riset, terus mengembangkan ilmu pengetahuan, terus mengabdi kepada masyarakat. Itu aku tinggalkan, kayak aku lebih milih rebahan, aku lebih milih jalan-jalan, healing atau kemana gitu kan. Nah, itu kan berdampak kepada lingkungan terakhir kan. Jadi kayak kita sebagai akademisi gitu ya, mahasiswa, itu kan punya tanggung jawab untuk ya 3 gitu kan, tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, terus mengabdi kepada masyarakat. Pendidikan, ya kita belajar gitu. Dia nggak ada cara lain gitu untuk menjalankan misi pendidikan selain belajar. Apalagi sebagai mahasiswa gitu kan, ya harus belajar gitu, belajar. Kedua, penelitian, ya mendalami lagi gitu apa yang udah kita pelajari, kita meriset, kita mencari masalah, kita menemukan solusi terkait masalah. Lalu kita pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini ya kita terjun ke masyarakat gitu, apa yang udah kita pelajari kita praktekkan ke masyarakat. Tapi pada faktanya ya zaman sekarang ini aku lihat lebih banyak ya anak-anak itu atau mahasiswa ya kalau nggak kuliah lebih milih tidur gitu, rebahan gitu kan, scroll TikTok, dan itu berdampak gitu kepada lingkungan gitu kan. Kayak yang tadinya contoh kayak lingkungan itu membutuhkan tangan-tangan para pemikir gitu, tapi karena kaum yang dibebani atau kaum yang ditanggung jawab untuk berpikir itu tidak mau berpikir, ya terakhir masyarakat itu kehilangan itu gitu kan. Ya gitulah mungkin untuk pengantar kontenku pada hari ini, dan insya Allah aku akan coba menggali lebih dalam lagi ya, terutama untuk basic ilmuanku di filsafat Islam. Nah, teman-teman boleh kasihlah komentar di kolom komentar gitu kan, kayak untuk selanjutnya tuh apa yang mau aku bahas gitu, saran aku tentang filsafat Islam gitu, siapa atau tokoh atau pemikiran atau konsep apa gitu yang bakal kita bahas dari segi filsafat Islam gitu ya. Atau teman-teman ada yang mau jelasinnya kayak pakai spidol atau apa gitu kan, atau pakai papan tulis, ya mungkin bisa aku usahakan. Itu aja mungkin, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.